Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, walaupun kita hari ini pembelajaran melalui daring tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar menggapai ilmu, karena ilmu itu akan bermanfaat nanti saat kita menghadap Sang Ilahi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Dani, tolong dipimpin untuk berdoa. Semoga hari ini kegiatan kita lancar dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Silakan, Dani. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Tapi sebelumnya ini saya lihat dari meeting semuanya hadir. Alhamdulillah, walaupun tadi kita dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga tetap kita laksanakan. Kalau toh nanti kalian ada yang satu perangkat nanti berdua, nah silakan saja, tapi tetap jaga kesehatan dan jaga jarak ya. Pakai maskernya juga jangan lupa. Nah, pembelajaran hari ini kita akan masuk ke bab baru sesuai dengan yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang limit fungsi ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa materinya? Ada yang ingat? Sudah dimunculkan. Ayo. Turunan fungsi aljabar, Pak. Iya, ternyata Dwi aja ini yang memperhatikan, yang lain nih asik dengan bukunya sendiri atau lagi mengerjakan tugas yang lain. Iya, Semoga Pak. jangan ya. Kali. Nanti ada waktu tersendiri untuk mengerjakan tugas yang lain. Oke, hari ini kita akan belajar turunan fungsi aljabar. Nah, nanti fungsi aljabar ini akan saya bagi menjadi beberapa pertemuan. Jadi pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan turunan aljabar yang akan menggunakan konsep limit fungsi yang sudah kita pelajari. Jadi hari ini tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita capai itu adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat menentukan turunan fungsi menggunakan konsep limit fungsi. Dan yang kedua adalah kalian dapat menentukan hasil turunan fungsi berbentuk fx sama dengan c. Kita lihat nanti c itu apa sih. Yang ketiga, kalian bisa menentukan turunan fungsi yang berbentuk fx sama dengan bx. Dan yang terakhir, kalian masih ada dua lagi ya. Yang ini berbentuk x pangkat n. Nah, yang terakhir nanti kita akan ada permasalahan matematika. Walaupun nanti saya kaitkan dengan mata pelajaran lain, itu kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep limit fungsi. Tapi nanti tetap mengarah kepada turunan. Tanya ayah. Nah, ini hari ini media yang akan kita gunakan seperti biasa selalu saya sampaikan, materi ajar yang sudah kalian download di Google Classroom. LKPD juga sudah. Nah, ini PPT yang sedang kalian saksikan. Nanti untuk evaluasi akhir itu kita menggunakan Google Form ya. Tapi tidak hari ini karena waktu kita terbatas. Nanti kalau memang kita perlukan diskusi, kalian bisa menggunakan Google Doc yang sudah saya share linknya. Kita bisa diskusi di sana. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lebih baiknya mengingat kembali ya tentang materi limit fungsi. Nah, ini beberapa aturan terkait limit fungsi yang akan kita gunakan. Memang nanti itu tidak akan kita gunakan semuanya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Tapi yang akan kita gunakan nanti ada beberapa yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Limit K. K itu sebagai apa? Ada yang masih ingat? Utami mungkin? K di sini sebagai apa? Mungkin. Iya, luar biasa. Alhamdulillah masih ingat. Ana, coba yang kedua, limit yang kedua. Kenapa hasilnya C?
limit X untuk X mendekati C. Kenapa hasilnya C? Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan nilainya? Substitusi, Pak. Oh iya, sudah dibantu sama Arum. Terima kasih. Mungkin Ana nih jaringannya terkendala kali ya. Oh iya, itu hanya gerak mulutnya saja. Oke, nanti kurang lebih 2 ini yang akan kita pakai. Sisanya nanti bisa kita sesuaikan dengan pembuktiannya ya. Jadi K tadi adalah konstanta, sedangkan nanti di sini untuk mencari nilai limit kita tinggal melakukan substitusi, asalkan tidak berbentuk pecahan. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemarin sudah saya bagi kelompoknya ya. Di grup WhatsApp juga sudah saya buat kelompoknya. Jadi kalian nanti diskusinya jangan nyalakan mikrofon di sini. Jadi nanti silakan kalian chat di WA, share gambar, kalian bisa send voice note-nya kalian bisa kirim dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke LKPD problem yang B, masalah yang kedua, kita akan membahas dulu terkait dengan bagaimana kita menemukan konsep limit supaya bisa digunakan dalam turunan fungsi. Saya yakin di sini semuanya sudah pernah menaiki kendaraan bermotor ya? Pernah, Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Walaupun itu sepeda motor, mobil, gitu ya. Kak. Pernah nggak kalian Iya, memperhatikan speedometer dari kendaraan yang kalian kendarai? Pernah, Pak. Banget, Pak. Nah, ada yang belum pernah? Sudah Pak, sering Sudah. Pak. Oke, kita Apa lihat. itu? Jadi di sini ketika kalian, nah ini contoh speedometer gitu ya. Hati-hati nanti kita perhatikan yang tulisannya kilometer per hour atau km per h. Itu yang menunjukkan kecepatan gitu ya. Nah, ketika kita sudah pernah mengamati speedometer, ada satu pertanyaan yang timbul. Apakah kecepatan yang kita gunakan ketika mengendarai kendaraan itu tetap atau selalu berubah? Berubah Pak. Oh, berubah. Alhamdulillah. Aktivitas Belum saya berubah Pak. tunjuk, Aktivitas. sudah pada menjawab. Alhamdulillah, berarti ini berkendara setiap hari ini berarti ya. Karena memperhatikan. Nah, kalau belum ya kita perhatikan speedometer itu dan kita perhatikan bagaimana cara kita membawa kendaraan. Oke, sudah terjawab. Ini adalah salah satu dokumentasi saya ketika melakukan perjalanan melalui tol yang baru. Ini ketika posisi saya berangkat, dan ini posisi berangkat tadi adalah posisi ketika saya setelah memasuki gerbang tol, dan ini akan melalui pintu keluar gerbang tol. Nah, jadi kendaraan yang kita kendarai selama perjalanan itu tidak mungkin menggunakan kecepatan yang tetap. Bisa jadi kita ada ngerem sedikit atau mungkin lebih laju gitu ya. Nah, terkait dengan kecepatan ini berarti kita ada hubungannya dengan MAPEL atau mata pelajaran fisika. Ada yang masih ingat rumus kecepatan? Coba saya tunjuk. Ini apa rumus kecepatan dalam fisika? Jarak dibagi waktu. Kita Ya, Pak. lihat benar nggak jarak dibagi waktu ya? Iya, jadi rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. S itu menunjukkan jarak, T itu menunjukkan waktu. Jadi ketika mobil ini bergerak itu membutuhkan rentang waktu tertentu. Di sini saya simbolkan dengan H. Oke, saya simbolkan dengan H. Sehingga rumus jarak itu akan dipengaruhi oleh waktu ya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sejauh apapun itu akan dipengaruhi oleh waktu. Nah, coba sekarang lihat LKPD kalian. LKPD kalian. Perhatikan LKPD kalian. Nah, di sini ada, kita akan mencari kecepatan sesaat. Jadi proses dari awal sampai dengan akhir perjalanan mobil tadi itu namanya kecepatan sesaat karena dia selalu berubah. Di sini ada S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1. Ingat, S tadi jarak. Ada yang bisa coba menjawab di sini? S2 itu isinya apa berarti? Dani?
Di sini ada S2. Berarti yang kita Jarak. masukkan adalah Jarak yang telah ditempuh. oke. Disimbolkan dengan fungsi apa di sebelah kiri? S. S2 ya. S2 di sini sama dengan apa? Waktu dikali ditambah jam ya. Ya, bukan waktu ditambah jam. Ini kedua-duanya waktu. Cuma H itu adalah waktu tambahan yang diperlukan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi tinggal kita ganti S2-nya itu dengan fungsi waktunya. S1-nya juga kita ganti dengan fungsi waktu. T2-nya juga sama. Di sini T2-nya sudah ada ya. Ini T2-nya. T1-nya kita masukkan. Sehingga nanti kita akan dapat suatu rumus fungsi atau kelajuan sesaat, yaitu fungsi T tambah H dikurangi fungsi T dibagi dengan H. Nah, jika waktu yang diperlukan itu sangat kecil, bahkan mendekati 0, maka di sini inilah yang dinamakan dengan rumus kecepatan sesaat. Atau notasi limit ini yang akan kita gunakan untuk menentukan apa materi kita hari ini? Turunan. Luar biasa. Kita akan menggunakan konsep limit fungsi ini untuk menentukan turunan fungsi. Nah, dari penjelasan ini, kalian akan menggunakan rumus turunan fungsi ini untuk menyelesaikan LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Nanti silakan diskusi di ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu, saya akan memberikan sedikit informasi supaya kalian nanti tidak kesulitan. Nah, di sini konstanta atau informasinya nanti rahasia dulu kali ya. Nah, ini ya bentuk LKPD kalian sama dengan ini kan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang saya kasih waktu ya kurang lebih 5-10 menit. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 selesaikan pembuktian terkait dengan problem B dan problem C. Sedangkan kelompok 3 dan 4 silakan kalian kerjakan untuk bonus problemnya. Oke, silakan berdiskusi. Ini yang mic-nya masih nyala, tolong di mute dulu. Dwi, Gusti, Utami. Yo, di mute dulu. Ya, Pak. Ya, silakan berdiskusi dulu. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Saya siap menjawabnya di WA atau boleh bertanya langsung nanti ya. Ketika kalian mengalami kesulitan, ini contoh untuk problem. Ini diskusinya udah lama sekali gitu ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang harus kalian isi sebenarnya ya. Kalian tadi di WA juga sudah menanyakan bagaimana Pak cara mengisinya. Di sini adalah konstanta semua ya hasilnya. Jadi tidak ada nilai perubah variabel. Dari kelompok 1 atau kelompok 2, apa yang kalian dapatkan dari problem nomor 1? Boleh salah satu kelompoknya? Kelompok 1 ini Lani sama Emilia, kelompok 2 Arum sama Heni. Silahkan perwakilan, siapa yang mau menjawab apa hasil dari turunan konstanta jika fx itu sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Benar atau tidak? Sesuai nggak yang kalian dapatkan dengan statement yang saya blok warna biru ini? Bagaimana? Sesuai, Pak. Sesuai. Kenapa? Oke, kita lihat. Ini nanti tinggal kalian cocokkan ya isinya. Kalau memang nanti ada yang kurang pas, boleh nanti ditanyakan. Nah, C itu merupakan konstanta sehingga hasilnya adalah 0. Emilia, bisa diulang bagaimana kesimpulan untuk problem yang B? Yang apa yang B, Pak? Yang B, yang ini. Jika fungsi X sama dengan C. Boleh membantu. Lani mungkin dibantu temennya. Jika Arum mau membantu fx sama boleh. C, di mana C adalah konstanta, maka f turunan pertama x sama dengan 0. Luar biasa, terima kasih. Jadi itu konsep pertama yang harus kalian pegang, bahwa turunan konstanta itu adalah 0. Oke, luar biasa. Jadi Pak Eri, Ya,
Contohnya bisa seperti ini kan, misalnya fungsi X sama dengan 2, jika diturunkan F absen sama dengan 0 ya Pak Heri. Wah, luar biasa. Berarti ini latihan soal yang sudah ada di LKPD sudah dikerjakan ini. Berarti bisa menjawab. Alhamdulillah. Oke, Pak, boleh kita kalau lanjut? berapa Pak? Kenapa Arum? Kalau X-nya 1000, apakah hasilnya sama dengan 0 juga Pak? Apakah Sama. 1000 itu konstanta? Iya Pak. Iya, kalau konstanta itu berapapun nilai konstantanya hasilnya selalu 0. Luar biasa. 2 jempol untuk kalian semua. Oke, kita lanjut ke problem yang kedua. Nah, ini kalian tadi sudah mengerjakan. Apakah sesuai statementnya dengan yang hasil kalian temukan? Bentar Pak, dibaca dulu Pak. Oh sama Pak. Sama, berarti nah ini tadi harusnya sudah kalian isi juga. Oke. Ini harusnya sudah kalian isi. Nanti dicek apakah ada yang berbeda atau tidak. Siapa tahu saya juga salah ketik ini sambil tidur. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk problem yang ketiga? Lani. Ayo Lani. Jika fx sama dengan bx, di mana b adalah koefisien dari variabel x dan b tidak sama dengan 0, maka f aksen x harus sama dengan b. Iya, luar biasa sekali. Jadi itu adalah konsep kedua terkait dengan turunan fungsi. Jika fx sama dengan bx, di mana sebenarnya bisa kita tandain ya. Kalau x-nya itu berpangkat berapa? 1. Ya, luar biasa Dani. Kalau X-nya itu berpangkat 1, kita buang aja X-nya. Bahasanya begitu nanti kalau mau mudahnya. Jadi tinggal kita ambil koefisiennya saja. Nah, ini dari tadi Dani ini luar biasa nih. Kita akan coba. Apa kesimpulan dari bonus problemnya Dani? Jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n tidak sama dengan 0, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Contohnya misalnya fx sama dengan x pangkat 2. Berarti turunannya adalah 2x. Iya, luar biasa. Berarti tugas penyerta pembuktiannya juga sudah dikerjakan. Berarti sesuai dengan yang kita peroleh ya. Ini sebenarnya sudah teorema atau sifat yang sudah ada. Tinggal kita membuktikan benar atau enggak. Alhamdulillah kalian semua bisa menentukan sifat-sifatnya. Ini tadi terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh kelompok 3 dan 4. Semoga tidak ada yang keliru ya. Nanti silakan disamakan. Dan ini nanti PPT-nya juga akan saya share. Bisa kalian tonton kembali jika ada yang belum paham. Bisa juga nanti kita akan membahasnya di Google Doc kalau memang nanti diperlukan. Silakan saja nanti chat di grup masing-masing. Jika diperlukan kita nanti akan melakukan diskusi di sana. Nah, sebelum saya melanjutkan ke soal, berarti sudah ada berapa poin yang kita dapat hari ini? Ada berapa masalah yang kita selesaikan? 3 Pak. 3 atau 4? 4 Pak. 4 apa 3? Iya, ada 4. Yang pertama tadi itu adalah konsep terkait dengan apa? Konsep limit fungsinya. Bagaimana kita menggunakannya. Ya. Nah, ini yang terakhir. Ini contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Jika ada ini nanti bisa kalian coba ya di LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpul. Nah, di sini ada tentukan laju perubahan sesaat terhadap X pada laju perubahan sesaat pada X sama dengan 3. Nah, di sini fungsinya dalam bentuk akar. Nah, dalam bentuk akar. Strategi pertama, kita kerjakan itu menggunakan konsep limit fungsi. Ingat, kalau di sini X berarti fx-nya sama dengan akar X. Kalau yang kita pakai adalah X tambah H, maka nanti jadinya adalah akar X tambah H. Ini jadinya. Coba diperhatikan dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini kita kalikan dengan sekawan.
setelah kita kalikan sekawan, maka nanti di sini, oke, itu X-nya bisa kita operasikan, X dikurang X hasilnya 0, sehingga nanti akan kita dapat bentuk ini. Nah, apakah hasilnya? Hasilnya adalah 1/2 akar X. Tinggal kita substitusi berapa nilai X-nya tadi. Nah, itu langkah pertama. Langkah pertama yang kita bisa lakukan. Langkah kedua, kita bisa menggunakan sifatnya. Apa itu sifatnya? Sifat yang didapatkan oleh kelompok 3 dan 4. Nah, ini strategi yang kedua sepertinya nanti lebih gampang, lebih simpel. Jadi kita hanya perlu menggunakan konsep pangkat. Kalian harus ingat konsep pangkat dengan akar, ada hubungannya. Sehingga di sini nanti akan muncul nih, yang tadinya akar X sekarang menjadi X pangkat berapa itu? Setengah, Pak. 1/2. Nah, tinggal kita gunakan, ikutin aturan yang sudah didapat tadi. Jika X pangkat N, maka turunannya N dikali X pangkat N kurang 1. Berapa nilai N pada soal ini? Ini? Setengah, Pak. Iya, luar biasa, dibantu sama Utami. Ininya lagi asik nulis penjelasan saya. Nanti aja nggak usah ditulis dulu, perhatikan saja apa yang saya sampaikan ya. Nanti ini akan saya share, kalian bisa mencatat dengan leluasa setelah ini. Nah, di sini akan muncul tuh. Tapi kok di sini masih kosong ya? Karena di sini nanti akan diisi oleh 1/2. Terus pangkatnya nanti harus dikurangi dengan 1. Nah, bentuknya begitu. Akan kita peroleh, nah ini hampir mirip dengan yang tadi, tinggal kita kembalikan ke dalam bentuk akar. Substitusikan nilai X-nya, maka hasilnya tadi sama saja dengan yang kalian dapatkan di strategi 1, yang kita dapatkan tadi di strategi 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Pak. Jelas, Nah, Pak. tadi sudah saya coba pancing, hari ini kita ada 4 problem gitu ya. 4 problem. Problem yang pertama tadi, apa kesimpulannya? Kelompok 1, Lani? Jika fx sama Itu, dengan Pak, C? jika fx-nya itu sama dengan konstanta, nanti dia turunnya f aksennya jadi 0, pokoknya kayak gitu, Pak lah. Oh iya, sip. Iya, Luar pokoknya biasa. jadi 0 kalau dia sama dengan C, pokoknya kalau sama konstanta jadi 0 gitu. Iya, betul. Terus kelompok 2, Arum mungkin bagaimana tadi kalau fungsi X-nya sama dengan BX? Hasilnya B, Pak. Gusti yang jawab. Ya, nggak apa-apa. Ini yang ditanya siapa, yang jawab siapa gitu ya. Ini ini sila Saya keberapa juga, ini? Pak. Saling membantu teman ini, luar biasa. Sip. Bentar lagi istirahat, Pak. Oke. Nah, nanti untuk ulangannya karena waktu kita juga tidak mencukupi, silakan nanti akses di Google Classroom ya. Nah, di Google Classroom itu untuk terkait evaluasi hari ini. Nah, inilah kesimpulan yang kita dapat hari ini. Ada 4 kesimpulan. Nah, yang pertama, notasi limit yang kita gunakan untuk turunan fungsi konstanta, fungsi bx sama dengan fungsi fx sama dengan bx, dan yang terakhir adalah fungsi fx sama dengan x pangkat n. Di sini bisa kalian lihat, nah, ini semua adalah beberapa sifat yang akan kita gunakan untuk menentukan turunan suatu fungsi. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyimpulkan bersama terkait dengan problem. Semoga kalian nanti memahami dan dievaluasi, dibuktikan. Kalau kalian memang paham, maka kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Harus senada itu. Kalian kan bilang paham, Pak. Nah, harus mendapatkan nilai yang maksimal. Ingat, Ya, dikerjakannya secara mandiri ya, untuk menguji pemahaman kalian. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Untuk pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang turunan, yaitu turunannya tentang penjumlahan, pengurangan, dan nanti ada yang namanya aturan rantai. Nah, itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira nih dari pelajaran hari ini, kalian senang
kurang senang atau bagaimana? Senang, Pak. Iya, Senang, Pak. kalau nanti memang kurang senang, tinggal dikoreksi ke saya, Pak. Tadi ngajarnya kecepatan, Pak. Tadi ngajarnya begini. Silakan saja nanti di chat. Saya ini untuk perbaikan saya sendiri dan supaya nanti kalian bisa menerima ilmunya dengan baik. Nah, oke. Jadi nanti lihat di WhatsApp ada Google Form dan segala macamnya. Kalian kerjakan. Oke, sebelum kita akhiri, Dani, tolong dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sekian Mas pembelajaran yang Apa. Bapak sampaikan. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar. Ingat, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.